Apa mana as-salam? Apa beda as-salam sama kudus? Apa beda as-salam sama kudus? Kalau kudus, Allah maha suci, terbebas dari hal-hal yang gak pantas. Kalau as-salam, sering baca Allah mantas salam habis sholat? Hampir wajib. Hampir Allahumma antas salam. Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi itu zikirnya gak banyak-banyak. Paling istighfar Allah mantas salam, lantas jalan. Ditelan mentah-mentah hadis ini sama saudara kita yang suka ngebidahin yasinan, tahu ya? Ditelan mentah-mentahnya hadis. Apa kata mereka? Jadi bid'ah, doa berjamaah bid'ah, zikir berjamaah bid'ah. Padahal hadis ini kan baru satu. Ada hadis Ibnu Abbas, Nabi zikir keras-keras. Ada hadis Abdullah bin Umar, Nabi zikirnya ABCD. Ada hadis Sayyidina Ali, ada hadis macam-macam. Inilah nasib orang ya kalau IQ-nya begitu ya. Dapat satu, wah dapat senjata deh, nyalahin orang Nahdiyin gitu. Jadi belajar itu bukan untuk menyalahkan diri, tapi niat belajar nyalahin karena dia belajar ilmu itu nur. Tapi kalau di dalam masih kotorannya banyak, tambah ilmu, tambah gede itu kotorannya. Maka sebelum ngaji istighfar dulu. Astaghfirullah dari mencari kesalahan orang lain. Maka kalau nanti dapat ilmu, gak diingat kesalahan pasangan. Oh ini senjata nih, ntar aku kirim nih buat suamiku, buat istriku, buat saudaraku untuk nyindir. Banyaklah orang ngaji, pengajian dijadikan bahan menyindir orang. Itu tanda kolbunya belum dibenerin. Jadi kalau mau ngaji istighfarin kolbunya, ya. Makanya kalau pengajian jangan langsung pengajian. Istighfar dulu. Ya. Baik. Ini hadis Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau hadisnya pendek, 3 doang. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalal. Kalau ulama diurai. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Sahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Ya, tabarak baru. Itu uraian hadis namanya. Berasal dari ulama dan itu dibolehkan. Namun saya karena ngaji hadisnya lebih dominan dari ngaji fikihnya, maka lebih senang versi hadis. Banyak juga yang protes. Ini kalau Ar-Razi ini kalau mimpin sholat, lo mantas salam, minkas salam, tabarok ta. Dikira saya lupa sama dia. Bukan saya lupa Pak, saya ngamalin sunnah. Ngamalin apa? Sunnah. Apa arti antas salam? Apa arti salam? Bara'atullah min kulli auratin wa naqsin wa aibin. Allah maha terbebas dari semua kekurangan, aib dan cacat. Maka pikiran kita tentang Allah, kok Allah gini ya? Aku udah usaha kok nggak sukses juga ya? Nah, pikirannya nggak benar tuh, nurus salamnya belum dapat. Maka yang kerja sering-sering baca Allahumma antas supaya hilang pikiran buruk tentang Allah. Kalau sudah bisa berpikir baik, merasakan baik tentang Allah, baru kita mudah berbaik sangka sama makhluk. Maka kenapa kita ini suka curigaan sama orang? Karena belum dapat nurus salam. Nur as. Terus gimana cara kita supaya dapat nurus salam? Namanya berta'alluq. Gimana cara berkait dengan Allah as-salam? Maka tirulah sir rahasianya as-salam. Bagaimana cara nirunya? Pertama, bersihkan diri setiap hari, zahir dan batin. Kalau zahir pakai apa? Sabun, pakai air. Nabi itu hanya melihat silau neraka dan surga. Itu istighfarnya 100 kali. Kalau ini ngelihat surga neraka apa ngelihat fulus? Fulus, tahu fulus? Fulus. Ta'rif fulus? Hah? Apa arti fulus? Otaknya duit. Oke, otak boleh mikir duit, tapi jangan tembus ke dalam jiwa. Kalau tembus ke jiwa namanya hubbud dunya. Apa? Hub cinta dunia, hal yang remeh.
Kalau orang cintanya dunia, dia bertengkar, dia berkawan, dia bersahabat karena dunia. Kalau orang cintanya kepada Rasulullah, dia bersahabat, dia berjumpa, dia berpisah, dia berjuang, dia bertengkar, dia disakiti, dia dipuji karena Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang cintanya karena Allah, dia jumpa, dia berkawan, dia bermusuhan, dia perang, dia ngapain karena Allah Subhanahu. Itu nur as-salam. Jadi bersihin kolbunya tiap hari. Kalau Nabi 100 kali, cara mendapatkan nur as-salam istighfarnya, kalau orang rasem harusnya berapa kali? Ya, harusnya berapa? Ya nggak bersih banyak, minimal 100 juga lah. 100 pagi, 100 sore. Mau dapat ijazah zikir nggak? Ini ijazah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili yang bersambung ke Ibnu Masyis. Ibnu Masyis terus sampai ke Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Murid-muridku zikirnya nggak usah banyak. Yang penting istighfar pagi 100, sore 100. Mau ngamalin? Insya Allah nanti di belakang Imam Syadzili. Imam Syadzili di depan Syadzili baru Rasulullah Sallallahu Alaihi. Berapa kali? 100. Itu juga amalan Sidi Ahmad Ar-Rifai yang jadi nama Pak Haji Rifai. Ya, itu salah satu thariqah yang diajarkan Mbah Baidawi. Mbah Baidawi ini thariqahnya banyak. Jadi orang Lasem ini dulu sumbernya orang berthariqah. Pimpinan Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah pertama, Ar-Rais Al-Akbarnya Mbah Baidawi. Maka nur ini nggak boleh hilang. Orang sini mesti menghidupkan amal-amal thariqah. Nggak usah takut, nggak ada orang berthariqah gila. Orang gila itu di otaknya ada nggak benar, dikasih zikir tambah nggak benar. Zikir itu jatuhnya kemana? Ke dalam kolbu. Kalau otaknya konslet dikasih zikir tambah gila nggak? Gila dia. Kalau dia cinta dunia, kolbunya diajak zikir, dia zikir wirid untuk dunia, maka muncullah, mohon maaf, ijazah-ijazah zikir pelaris. Itu dari situ munculnya. Ini mohon maaf. Itu hikmah ghair aliyah. Itu ilmu hikmah yang enggak luhur. Yang luhur zikir hanya mencari ridha Allah. Maka Mbah Baidawi sebelum zikir bacanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah hanya ridhamu. Aku zikir rezekiku banyak nggak banyak aku ridho. Aku zikir khusyuk nggak khusyuk aku ridho. Aku zikir bisa melihat yang gaib nggak bisa ngeliat yang gaib aku ridho. Ini kan banyak zikir pengen ngeliat orang gaib ya. Mau ditunjukin? Takut jadi orang gila 3 hari 3 malam. Berani nggak lagi jalan tahu-tahu batuk ngomong Assalamualaikum Mas gitu. Lihat orang kiri kanan nggak lihat. Siapa yang Assalamualaikum? Nabi Muhammad SAW awal beliau masih remaja, kata beliau, marartu bi hajari Makkah fasallama alayya. Aku ngelewatin bebatuan Mekah. Mekah itu kan batu aja, maksudnya di gunung. Lalu ada yang baca salam. Aku diluk kiri kanan, tengok depan belakang. Siapa baca salam? Tahu-tahu batunya mengenalkan diri. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai baginda, salam dari hamba. Kalau batu disebut benda jamat. Apa arti jamat? Bukan benda mati. Jamit, jamat itu kalau diterjemah tidak bergerak. Apa arti jamat? Kalau ini sebelum dia diambil, dia tumbuh nggak? Kayu ini. Oh, ini pakar Mas Arif ini. Naik ke atas ya? Pohon tumbuh ke atas pak ke bisa pindah-pindah nggak dia? Itu pohon punya kaki nggak? Tapi Nabi pernah manggil terus ada kakinya. Orang Badui datang, kata Nabi, kamu mau nggak percaya padaku? Apa buktinya kamu benar Nabi? Kata Nabi,
Saya panggil pohon itu datang sini, kamu percaya nggak? Oke, coba tes. Dipanggil sama Nabi pohon kurma nggak punya kaki bisa jalan. Untung hari ini nggak ada begitu. Kalau iya mungkin disembah orang itu Nabi Muhammad. Karena waktu ada ponari, cuma batunya sakti, itu antri. Ya benar nggak? Bayangkan kalau Nabi nunjukin mukjizatnya di Lasem. Itu orang Lasem nyembah Nabi. Dan Nabi SAW nggak mau itu. Maka beliau menjadikan keramatnya umatnya bukan kejadian luar biasa, ajaib, sakti. Keramat umat Nabi Muhammad SAW al-ilmu. Ilmu pengetahuan. Kalau umat Nabi Muhammad jauhin ilmu, hilang keramatnya. Jadi kenapa umat Islam sekarang terbelakang? Karena tidak hobi berilmu. Baik, lanjut. Ini baru Nurul Salam nih, belum masuk ke Asmaul Husna dan kaitannya dengan ngebatik ya. Kalau kemarin Asmaul Husna kaitannya dengan ngukir. Ini Mas Arif nih ngukir-ngukir joglo. Bikin joglo, diukir, pasang. Saya heran, ini joglo udah jadi bisa pindah. Itu mirip-mirip Asif bin Barkhia, asisten Nabi Sulaiman. Kan kata Asif, jin Ifrit kelamaan, sehari semalam mah mindahin joglo kelamaan. Padahal mas saya aja sekedip mata beres katanya. Nah, ini mungkin turunannya Asif bin Barkhiaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.